Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan proyek tentang pengendalian hama pada tanaman kopi milik Bu Endang di Cangkringan. Kelompok kami beranggotakan saya Hanifatun Hasanah NIM 137, Nova Dea Salsabila NIM 103, dan Ade Asrilia NIM 15. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa, melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari 1,5 juta jiwa petani kopi di Indonesia. Saat ini, peningkatan produksi kopi di Indonesia masih terhambat oleh rendahnya mutu biji kopi yang dihasilkan, sehingga mempengaruhi pengembangan produksi akhir kopi. Hal ini disebabkan karena penanganan pasca panen yang tidak tepat, antara lain proses fermentasi, pencucian, sortasi, pengeringan, dan penyangraian. Selain itu, spesifikasi alat atau mesin yang digunakan juga dapat mempengaruhi setiap tahapan pengolahan biji kopi. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas kopi di Indonesia adalah karena perkebunan kopi di Indonesia selalu diancam oleh hama dan penyakit tumbuhan. Pada tahun 1885, perkembangan perkebunan kopi di Indonesia berhenti akibat penyakit karat daun, dan antara tahun 1986 dan 1990, produksi kopi merosot menjadi 25% dari semula. Salah satu penyebabnya adalah akibat terserang hama dan penyakit. Kami akan memaparkan gambaran umum daerah yang menjadi proyek kami, yaitu kebun kopi milik Ibu Endang Trihendarti yang berlokasi di Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Umbul Harjo berada di kaki atau lereng Gunung Merapi yang merupakan wilayah bagian utara Kecamatan Cangkringan dengan ketinggian 500 meter sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Daerah yang beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar 19 sampai 30 derajat Celcius. Wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Selain produksi buah-buahan, perkebunan kopi sebagai sektor unggulan di pertanian. Hal ini dikarenakan lahan yang masih luas dan kondisi tanah yang subur khas pegunungan. Kopi yang berasal dari perkebunan ini dikenal sebagai kopi Merapi. Selanjutnya, hama yang menyerang tanaman kopi. Permasalahan utama pada perkebunan kopi itu yaitu rendahnya produktivitas dan mutu hasil yang rendah, serta kurang memenuhi standar. Rendahnya produktivitas kopi antara lain disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Di antaranya yaitu serangan hama penggerek buah kopi atau Hypothenemus hampei. Penyebaran hama PBKO di Indonesia telah merata hampir di seluruh wilayah perkebunan kopi. Serangan hama penggerek buah kopi di Sulawesi Selatan telah menyebabkan kehilangan hasil antara 30–60%. Selanjutnya, hama yang menyerang tanaman kopi. Hama penggerek buah kopi atau PBKO merupakan hama yang serius bagi tanaman kopi. Hama ini berupa serangga yang berukuran 1,3 sampai 2 mm yang menyerang buah kopi sehingga mutunya menurun. Hypothenemus hampei merupakan serangga berupa kumbang kecil yang masuk dalam ordo Coleoptera dengan famili Scotilidae. Sekali bertelur, serangga ini mampu mengeluarkan sebanyak 50–60 butir telur tersebut akan berkembang menjadi larva setelah 5–9 hari. Setelah itu, larva akan hidup selama 10–26 hari sebelum berkembang menjadi pupa. Masa prapupa serangga ini sekitar 2 hari dengan waktu pupa selama 4–9 hari. Jadi total waktu yang dibutuhkan oleh Hypothenemus hampei untuk berubah dari telur menjadi kumbang adalah 25–35 hari. Sedangkan
Usia hidup maksimum serangga ini adalah 103 hari untuk pejantan dan 156 hari untuk betinanya. Kumbang jantan sama sekali tidak bisa terbang, sedangkan kumbang betina akan keluar terbang dengan kemampuan 350 meter pada sore hari. Hama PBKO menyerang semua jenis kopi, yaitu kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Kumbang betina mulai menyerang pada umur 8 minggu setelah pembungaan saat buah kopi masih lunak untuk mendapatkan makanan sementara. Kemudian menyerang buah kopi yang sudah mengeras untuk berkembang biak. Kumbang betina akan menggerek bagian ujung bawah buah dan biasanya terlihat ada kotoran bekas gerekan di sekitar lubang masuk. Ada dua tipe kerusakan yang disebabkan oleh hama ini, yaitu gugur buah muda dan kehilangan hasil panen secara kuantitas maupun kualitas. Serangan pada buah kopi yang bijinya masih lunak mengakibatkan buah tidak berkembang, warnanya berubah menjadi kuning kemerahan, dan akhirnya gugur. Sedangkan serangan pada buah yang bijinya telah mengeras berakibat penurunan mutu biji kopi karena biji berlubang. Biji kopi yang cacat sangat berpengaruh negatif terhadap susunan senyawa kimianya, terutama pada kafein dan gula pereduksi yang akan mempengaruhi cita rasa. Cara pengendalian yang dilakukan oleh petani yaitu petani di perkebunan kopi melakukan pengendalian hama penggerek buah sudah menggunakan jamur Beauveria bassiana. Karena petani sudah mendapatkan sosialisasi tentang penggunaan jamur Beauveria bassiana untuk mengendalikan hama penggerek buah kopi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat. Jamur yang digunakan juga didapatkan dari Dinas Pertanian tersebut. Aplikasi jamur Beauveria bassiana menggunakan air sebanyak 10 liter jamur yang dibutuhkan sebanyak 250 gram. Setelah menimbang jamur, melarutkannya dalam 10 liter air dan menggocoknya agar spora lepas dari media jagung giling. Langkah selanjutnya yaitu menyaring larutan jamur ini dari sisa media jagung giling dan menambahkan gula sebanyak 2 sendok makan dan deterjen sebanyak 2 sendok makan. Penyaringan dilakukan sebelum ditambahkan gula pasir dan deterjen supaya gula dan deterjen tidak menempel pada media jagung giling. Kemudian memasukkan larutan dalam tangki sprayer. Langkah selanjutnya yaitu mengaplikasikan larutan ke tanaman kopi, baik yang belum atau sudah terserang hama pengerek buah kopi sebagai usaha pencegahan dan pengendalian. Lalu saran pengendalian oleh kami yaitu yang pertama menggunakan varietas tahan PBKO. Penggunaan varietas tahan PBKO menjadi langkah pertama strategi pengendalian. Salah satu cara pengendalian PBKO adalah dengan menanam varietas atau klon yang mampu memasak serentak atau secara hampir bersamaan. Menurut Mawardi tahun 1983, varietas yang masak serentak adalah USDA 230731 dan USDA 230762. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang saran pengendalian pada kultur teknis yang kedua. Caranya ialah pemupukan dilakukan secara berkala sesuai dosis anjuran. Lalu untuk memicu waktu pembungaan yang relatif seragam sehingga dapat memutus siklus hidup PBKO. Pengendalian gulma setelah panen agar memudahkan pengambilan sisa buah kopi yang jatuh ke tanah. Selanjutnya pemangkasan tanaman kopi dan penaungnya dilakukan secara rutin untuk mengurangi tingkat kelembapan dan suhu lingkungan sehingga menciptakan kondisi yang kurang cocok untuk perkembangan PBKO. Dan yang terakhir, pemetikan bubuk, lelesan, dan racutan. Petik bubuk adalah pemetikan awal buah kopi yang terserang yang dilakukan pada umur 15-30 hari sebelum panen raya. Setelah itu, pemetikan ini juga bertujuan untuk menghilangkan hama sehingga perlu wadah tertutup agar serangga yang terbawa tidak terbang kembali. Rampasan atau racutan yaitu memetik semua buah kopi yang ada. Selanjutnya, baik yang sudah matang maupun yang belum pada akhir masa panen raya. Lelesan yaitu mengumpulkan semua buah yang jatuh kemudian dikubur untuk dijadikan kompos atau dibakar agar PBKO yang terdapat di dalam buah mati. Yang ketiga ialah pengendalian fisik dan mekanis. Untuk menekan kehilangan hasil dapat pula diterapkan teknologi perangkap hama atau PBKO. Perangkap dengan menggunakan senyawa
perangkap dengan menggunakan senyawa tertentu atau hipotan. Dapat menarik hama PBKO dewasa secara selektif. Nah, sehingga aman bagi musuh alami. Selain itu, perangkap hipotan dapat menjerat hama lain seperti penggerek batang dan cabai kopi dan juga penggerek cabang Psychosandus compatus. Nah, yang kedua yaitu perangkap atau hipotan sederhana dibuat dari botol plastik atau ukuran 1.500 ml bekas. Pada botol dibuat 2 buah lubang 4 x 6 cm. Di kedua dindingnya saling berhadapan. Lalu pada bagian bawah botol sekitar 0 cm di atas dasar botol dibuat lubang kecil atau diameter sekitar 0,55 mm. Nah, menggunakan jarum secara melingkar dengan jarak antar lubang sekitar 1,0 cm. Lalu lubang tersebut berguna untuk mengeluarkan lebihan air yang masuk, terutama air hujan yang masuk selama pemasangan perangkap. Yang terakhir, proses pembuatan hipotan akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pembuatan hipotan di sini yang pertama adalah perangkap hipotan dipasang di dalam botol dengan ketinggian sejajar dengan lubang pada dinding botol dengan terlebih dahulu membuat 3 lubang kecil atau diameternya 0,5 mm. Pada bagian atas hipotan, lubang ini dimasukkan sebagai jalan keluar uap antraktan yang nantinya akan tercium oleh serangga PBKO yang dapat menarik serangga PBKO untuk hinggap. Yang kedua, botol perangkap yang telah dipasang atrakan hipotan selanjutnya ditambah larutan deterjen pada ketinggian sekitar 1,0 sampai 2,0 cm dari dasar botol sebagai wadah untuk menampung serangga yang telah terangkap. Nah, deterjen berfungsi sebagai pelicin dan pencegah serangga terbang kembali. Selanjutnya, perangkap dipasang di antara pohon kopi dengan ketinggian sekitar 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Selanjutnya, kepadatan perangkap sekitar 25 buah dengan jarak antar perangkap sekitar 20 meter. Perangkap ini dapat digunakan selama 45 hari. Selanjutnya, memeriksa perangkap setiap 1 sampai 2 minggu sekali, sekaligus mengganti cairan sabun di dasar botol. Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui serangga PBKO yang tertangkap. Pemasangan perangkap sebaiknya pada saat buah kopi mulai mengeras sampai dengan 1 sampai 2 bulan setelah panen besar. Nah, yang keempat, yang terakhir saran pengenalannya ialah pengendalian secara biologis. Pemanfaatan parasitoid Cephalonia stephanoderis yang telah diperbanyak dan dilepas untuk mengendalikan PBKO di perkebunan kopi. Pelepasan parasitoid harus diulang secara berkala agar efektif mengendalikan populasi PBKO di lapang. Yang kedua, insektisida nabati untuk mengenal PBKO telah digunakan di beberapa perkebunan kopi. Beberapa bahan diketahui mampu menolak kumbang betina yaitu nimba, kacang babi, akar tuba, tembakau, dan juga babadotan. Cara membuatnya adalah 50 sampai 100 gram bahan tersebut dihaluskan lalu direndam selama 48 jam dan dalam 1 liter air. Kemudian diperas. Air perasan tersebut diencerkan 10 kali dan ditambah dengan sedikit deterjen. Kemudian disemprotkan pada dompolan buah kopi. Terima kasih.